Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh pemirsa. Jumlah pemudik kendaraan roda 2 di Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan, Kota Cilegon, Banten Selasa malam terus meningkat. Dari catatan petugas pelabuhan, ada 8.100 unit kendaraan motor yang telah masuk Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Mereka berasal dari Pulau Jawa dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Sumatera. Para pemudik ini tiba di pelabuhan saat malam hari menjelang pagi hari. Antrean kendaraan pemudik tak butuh waktu lama untuk masuk ke lambung kapal. Pasalnya satu kapal dapat menampung ribuan kendaraan sepeda motor. Jumlah pemudik diprediksi akan terus bertambah seiring cuti bersama para pekerja yang dimulai hari ini. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi terkini arus mudik Lebaran 2023. Ada dua rekan kami di Pelabuhan Merak, ada Adi Mulya dan Zinedine Duhan di Tol Cileunyi, Jawa Barat. Pertama kita akan ke Merak terlebih dahulu. Selamat pagi Adi, kalau kami lihat di belakang Anda nampaknya cukup lengang. Kira-kira prediksi puncak arus mudik di sana kapan? Ya baik Ebony dan juga pemirsa, memang sejak kemarin pihak KSDP sebetulnya telah memprediksi jika puncak arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak akan terjadi hari ini di tanggal 19 April 2023. Namun memang pemudik di sini cukup lenggang, tetapi bukan berarti tidak ada antrian yang masuk ke Pelabuhan Merak. Sejak semalam Pelabuhan Merak sudah dipadati dan terus peningkatan kendaraan roda 4 pun terus naik, Ebony dan juga pemirsa. Ini berkenaan dengan memang ada pemudik-pemudik yang memilih waktu-waktu tertentu. Nah, untuk kondisi saat ini di Pelabuhan Merak, data yang kami terima terakhir di pukul 8 malam tadi, 387 pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Ada juga 16.000 kendaraan juga telah berangkat dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Sementara untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri, Ebony dan juga pemirsa, di Pelabuhan Ciwandan telah terdapat ribuan pemotor yang juga akan berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni, begitupun ke Pelabuhan Panjang yang ada di sana. Ini juga berkaitan dengan pengalihan dua arus yang telah dilakukan oleh pihak ASDP. Hal ini bukan tanpa tujuan, Ebony dan pemirsa. Jika memang pengalihan dua arus ini bertujuan agar masing-masing titik di Pelabuhan Merak ini seimbang dan tidak ada bludakan yang signifikan dan betul-betul memadati area pelabuhan. Mengenai halangan-halangan dari pihak ASDP pun menyampaikan jika pemudik hingga saat ini masih ada yang datang ke pelabuhan tanpa tiket. Nah, pemudik-pemudik yang datang mengira jika di pelabuhan masih disediakannya tiket secara offline dan dapat dibeli di pelabuhan, padahal pihak ASDP telah mengimbau jika pembelian tiket sudah tidak dapat lagi dilakukan di pelabuhan. Dengan kata lain, tiket hanya bisa dibeli di aplikasi Verizi dan juga website resmi Verizi. Untuk prediksi arus mudik puncaknya di hari ini bertepatan dengan cuti bersama tadi yang telah disampaikan, dan juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan pun terus ditingkatkan oleh petugas dan ASDP di sini. Seperti ada area makan, adanya fasilitas-fasilitas kesehatan, toilet pun telah disediakan oleh pihak ASDP maksud kami. Sementara untuk petugas-petugas yang disiagakan telah terdapat 1.800 petugas untuk memfasilitasi dan juga melayani para pemudik yang telah datang ke Pelabuhan Merak untuk selanjutnya menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni dan pergi ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ebony. Baik, nampaknya ada waktu-waktu favorit yang dipilih pemudik di Pelabuhan Merak. Lalu bagaimana dengan di Cileunyi, Jawa Barat? Apakah ada jam-jam tertentu terjadi kepadatan di sana, Duhan? Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Benar sekali Ebony bahwa memang ada jam-jam tertentu di mana Cileunyi ini mengalami kepadatan, khususnya pada arus mudik tahun 2023 ini. Jam-jam tertentu yang saya maksud itu merupakan di malam hari, karena sejak malam hari hingga dini hari tadi sebelum kita melaksanakan sahur memang
di Tol Cileunyi mengalami kenaikan volume kendaraan yang keluar dari arah Jabodetabek maupun Bandung, di mana menurut data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga terdapat 31% kenaikan volume kendaraan, yang itu berarti ada di jumlah sekitar lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas atau keluar dari gerbang Tol Cileunyi. Dan titik tempat saya berdiri sekarang ini, Ebony, ini merupakan exit Tol Cileunyi setelah melalui underpass dan mengarah dari arah Cileunyi menuju ke arah Nagrek, Garut, dan juga Limbangan, di mana lalu lintas dapat saya katakan ini terjadi peningkatan di Cileunyi dibandingkan dengan kemarin, dikarenakan juga hari ini bertepatan dengan hari pertama cuti bersama. Jadi di sebelah saya ini merupakan juga Terminal Bayangan, yang mana ini membagi di antara jalur keluar dari underpass dan juga jalur arteri yang mengarah ke Nagrek dan berasal dari Bandung maupun Sumedang. Memang kepadatan cukup terjadi dikarenakan ada beberapa bis yang menaik atau menurunkan penumpang di pembatas antara garis yang membagi jalur underpass dan juga jalur arteri yang mengarah dari Bandung maupun Sumedang. Adapun tadi antrian yang cukup panjang terjadi di gerbang tol Cileunyi, sekitar 5 sampai dengan 10 mobil sebelum gerbang tol, yang diakibatkan, Ebony, karena banyaknya pengendara yang belum tahu bahwa sejak tol Kalihurip 1 hingga tol Cisumdawu itu memberlakukan sistem tertutup, di mana tap in dan tap out itu harus dilakukan dengan kartu atau kartu elektronik yang sama. Namun sayangnya masih banyak juga para pengendara maupun para pemudik yang melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu yang berbeda, sehingga tidak terbaca pada pintu gerbang tol dan mengakibatkan kemacetan di pintu gerbang tol. Nah, untuk mengantisipasi adanya kemacetan ini, memang pihak Jasa Marga di gerbang tol Cileunyi ini membuka 11 gerbang tol untuk keluar dari gerbang tol Cileunyi. Selain itu juga, Ebony, akibat dari kenaikan volume kendaraan yang terjadi di Cileunyi ini sejak malam hari tadi hingga sekarang, tepatnya ini sudah cukup ramai kembali dikarenakan memang sudah lewat waktu subuh dan juga waktu sahur. Jadi para pengendara ataupun para pemudik memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan sepemantauan kami tadi saat ke perjalanan menuju titik tempat saya melaporkan ini, arah ke Garut, Nagrek maupun Limbangan tadi terlihat cukup padat, terutama pada jam-jam seperti jam 1 pagi hingga jam 3 pagi tadi sebelum kita melaksanakan sahur. Untuk itu diingatkan juga untuk para pengemudi untuk tetap mengutamakan keselamatan dan tidak terburu-buru, dikarenakan juga memang jalur nantinya menuju ke Nagrek itu berkelok-kelok dan juga naik turun. Kira-kira seperti itu yang dapat saya laporkan kepada Anda, Ebony. Baik, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Cileunyi, Zinedine Duhan, dan sebelumnya juga ada Adi Mulya dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh